Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, ramai-ramai Ketua Umum Parpol Kimplas ya menemui Prabowo ya saat ditanya bungkam ya oleh media. Ada apa ini? Sejak Hasto ya ingin membongkar bagaimana dugaan-dugaan para petinggi negara yang dianggap ada dugaan keterlibatan korupsi. Wah, ada sesuatu yang mencengangkan ya. Kok bisa-bisanya para ketua umum parpol Kimplas ini tiba-tiba bertemu dengan Prabowo? Ada apa? Kok ramai-ramai? Ya, ngeri bos. Setelah Hasto begitu bersuara, berkuar-kuar, menunjukkan bukti-bukti video yang akan ditampilkan, yang akan diflorkan, yang akan diekspos, ya, ada keterlibatan para petinggi negara. Siapa mereka? Ya, ada ketakutan apa mereka? Ngeri bos, ya ngeri nih bos kalau diungkapkan ya. Ada apa di balik ini semua? Nah, banyak yang bertanya-tanya begitu kan ya. Di pertemuan ya Ketua Umum Parpol Kimplas ya ini bungkam saat ditanya oleh para netizen, oleh para media begitu. Nggak tahu bungkamnya dalam segi apa, kok tiba-tiba bertemu dengan Prabowo. Ada yang mengatakan, oh ini minta perlindungan. Oh, ini Anda minta ini. Ya, banyak yang menduga seperti itu, begitu kan. Coba baca komentarnya. Aneh, lihat aneh ini. Ini aneh begitu. Ada apa? Tidak transparan terhadap rakyat itu tanda-tandanya apa? Minimal apa? Dugaan korup ya terhadap informasi. Yang mestinya setiap informasi wajib diketahui oleh pihak publik karena kapasitasnya sebagai pejabat publik atau negara. Hayo para ketua umum partai, apakah ada yang tersandra kasus ini? Jadi banyak muncul begitu pertanyaan begitu kan ya. Ketika Ketua Umum Kimplas ini bertemu dengan Prabowo. Jadi Ibu Koni sudah menjelaskan ya. Ada petinggi negara yang terlibat korupsi. Hasto juga itu. Jangan-jangan kartu traf begitu dari PDIP ketika Jokowi memimpin 2014, 2019 kan PDIP kan posisinya di atas. Jadi bisa PDIP ini yang bisa mengatur ya partai-partai lain karena ikut ke PDIP semua. Kenapa? Karena Jokowi PDIP punya kekuatan, jangan-jangan kartu traf ketua umum partai itu sudah dipegang oleh PDIP. Ngeri bos. Ini ngeri persoalannya politik. Jadi artinya apa? Kalau kita simpulkan menarik begitu kan ya, ditarik benang merahnya, ada belas dendam dalam dunia politik. Apakah seperti itu? Kapan mau maju bangsa kita? Banyak pertanyaan-pertanyaan yang kemudian sudah dimunculkan di beberapa narasi-narasi itu. Tapi sampai hari ini kita lihat saja ya. Nampaknya masyarakat tidak begitu percaya ya masalah soal-soal itu. Masa berbondong-bondong ketemu dengan Prabowo? Ada apa begitu? Prabowo sudah mengatakan begitu kan, sudah memberikan klarifikasi dalam beberapa pertemuan kemarin begitu kan ya, mengatakan ya bukan maksud untuk memaafkan koruptor, tapi merampas ya, kembalikan uang-uang yang dirampas oleh para koruptor. Wah, itu maksud dari seorang Prabowo kabarnya ya. Nanti di konten sebelumnya saya akan ulas ya. Ini coba kita baca. Para ketua umum Partai Koalisi Indonesia Maju menemui Presiden Prabowo Subianto di Kartanegara. Ada apa di balik ini semua ya? Apakah bersepakat usulkan RUU pengampunan koruptor asal kembalikan kerugian negara kali ini? Yang pasti bukan bersepakat, tendang ya. Gibran ya karena apa? Kasus Fufu Fafa. Siapa tahu ada keajaiban ya, kenaikan PPN 12% ditunda batal. Nah, jadi saya sudah menangkap apa yang disampaikan Pak Prabowo dalam beberapa forum begitu kan, yang mengatakan saya pribadi kata Prabowo tidak memaafkan koruptor. Ya bukan soal itu, bukan itu yang dia maksud seorang Prabowo ya kabarnya. Yang dimaksud Prabowo itu adalah ya orang-orang yang korupsi ya dikembalikan uangnya, hartanya dikembalikan. Kalau sudah bertobat, saya maafkan, kata seorang Prabowo. Nah, ini
benang merahnya sudah ada begitu kan ya. Benang merahnya sudah terungkap. Ini ngeri bos. Ini ngeri-ngeri sekali ini begitu. Artinya apa? Artinya kalau ada orang yang beramai-ramai datang ke Prabowo misalnya minta perlindungan ini, minta perlindungan itu begitu. Jadi apakah tersandra? Apakah tersandra? Ayo. Ya kalau disembunyikan, kalau dikembalikan secara sembunyi-sembunyi ya jangan, itulah harus transparan. Ya sejak Hasto menjadi tersangka juga ada dampaknya begitu kan ya. Sana sini. Wah, Jokowi pun akan ketar-ketir Jokowinya. Ini ngeri bos, ngeri ya. Coba kita baca ya beritanya. Ini beritanya. Ini luar biasa beritanya dari CNN. Para ketum Parpol Kimples bungkam usai bertemu Prabowo di Kartanegara. Baca ya. Sejumlah ketua umum partai politik ya dari Koalisi Indonesia Maju Kimples terlihat bungkam alias tidak memberikan pernyataan kepada pers usai menghadiri pertemuan di rumah kediaman Presiden RI Prabowo Subianto di Kartanegara. Pertemuan ketum Parpol Koalisi mendukung pemerintah Prabowo itu berlangsung sekitar 2 jam bersama tuan rumah ya. Sementara itu sejumlah ketua umum Parpol ya seperti PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Demokrat AHY, dan Presiden PKS Ahmad Saihu langsung menaiki mobil masing-masing sudah menunggu di halaman rumah Prabowo. Berapa di antara mereka memberi lambaian tangan ke arah awak media dan memberi pernyataan ya apapun ketika meninggalkan rumah pribadi Prabowo. Pada malam ini Prabowo dijadwalkan menghadiri agenda ibadah dan peringatan Natal Nasional di Indonesia, Arena Kompleks Gelora Bung Karno ya Senayan ya. Presiden Gibran Raka Buming Raka juga telah tiba lebih dulu di lokasi tersebut. Nah, ngeri bos. Apa yang mau diungkap? Silahkan ungkapkan. Jadi artinya apa? Artinya pertemuan ini kan masih belum sampai kepada publik ya, masih bungkam ya. Apa soal apa? Kalau perampasan aset ya, terus ya dihukum seumur hidup, terus kemudian PPM batal ya dengan adanya seperti itu, ini akan menjadi kejutan. Kapan lagi Prabowo mau dipercaya oleh rakyatnya? Kapan lagi ya janji-janji Prabowo dan sumpah-sumpah Prabowo untuk bisa ya untuk bisa memberikan ya kepercayaan kepada rakyat. Untuk bisa dirinya begitu bersumpah dengan itu agar bisa dilaksanakan sebenar-benarnya. jadi ini artinya apa? Artinya ya benar-benar terbuktilah kalau itu berani dilakukan. Ya usut siapa orangnya di dalamnya. Usut, gak usah lah ada di sana sini. Ya karena hukum di Indonesia saat ini kalau tidak diberesi oleh Prabowo, siapa lagi coba kalau bukan Prabowo? Saya pribadi begitu kan ya. Masyarakat ya terutama sahabat Hodari Podcast Rakyat dimanapun kita berada tetap masih ada harapan kepada Prabowo begitu kan ya, apakah bisa ditegakkan ya dengan rezim-rezim peninggalan rezim-rezim Jokowi, ketidakadilan, ketidakbenaran di situ, apakah bisa? Dan ini harapan besar satu-satunya. Kalau Jokowi sudah gagal, Prabowo masa mau gagal lagi ya menangani soal hal-hal yang ada di Indonesia, kasus-kasus yang ada di Indonesia. Masa mau gagal lagi? Mau siapa lagi begitu kan harapan dari masyarakat? Ganti presiden apakah iya? Inilah yang terjadi, makanya hari ini ayolah ya Prabowo jangan tebang pilih siapapun orangnya begitu kan ya. Itu harus benar-benar diberantas ya. Hasto ada video-videonya, ada bukti-buktinya, silahkan ya. Kami lagi menunggu sambil menikmati kopi. Sambil menikmati kopi, kita siap akan nonton bersama 24 jam video-video itu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.